papa gue itu kampus di Bandung. Nama universitasnya pasti kalian tahu sih, Universitas Parahyangan. Oh, Unpar. Oke. Nah iya, papa gue itu di situ ngambil jurusan teknik sipil. Dan ya kalian tau lah kalau misalkan maba-maba baru masuk kampus kan pasti ada masa-masa senioritasnya kan. Ospek berarti ya? Iya, ospek. Oke. Nah, untuk papa gue sendiri tuh dia bukan tipe orang yang suka nongkrong. Jadi lingkungan senioritas ini tuh lumayan baru banget lah buat dia. Jadi waktu itu papa gue itu selesai kelas sore sekitar jam 5-an, 4-an gitu deh. Oke. Nah, tapi kan karena masih yang tadi gue bilang gitu, masih maba, tugasnya kan pasti lagi banyak-banyaknya dong. Jadi dia sempat ada kerja kelompok itu yang dimana baru selesainya tuh jam 8-an. Pas dia mau balik dari kampusnya untuk ke kosannya, pas lagi di jalan balik, dia tuh tiba-tiba di stop sama beberapa seniornya gitu deh di pinggir jalan. Ya senior ngedatengin papa gue terus kayak ngomong, masih jam segini masa langsung balik ke kosan, mendingan nongkrong dulu aja lah. Oke. Awalnya papa gue kayak nolak karena kan yang tadi gue bilang juga dia bukan tipe orang yang nongkrong. Iya. Tapi ya karena senior, jadi mau gak mau papa gue harus bilang iya dong. Papa gue itu diajak nongkrong sama seniornya tuh di pohon PKH. PKH itu pusat kajian humaniora. Dan emang tempat itu tuh terkenal untuk nongkrong gitu loh, sampai malam. Nah, si tempat nongkrong ini tuh kayak lapangan parkiran luas gitu. Terus emang ada satu pohon besar. Biasanya tuh pada duduk-duduk di sekitar situ. Oke. Lo tau gak sih kalau misalkan kayak ada konblok kecil? Nah iya, mereka tuh duduknya di situ. Pokoknya intinya di bawah pohon itulah. Oke. Nah, akhirnya bokap gue disuruh beli minuman sama seniornya. Ya udah dia beli, ya bonding lah, ngobrol-ngobrol di situ. Bokap gue ya aja. Sampai akhirnya salah satu senior tuh ngasih tahu cerita tentang ada apa sih dengan pohon ini. Diceritain lah kalau misalkan pohon ini tuh ada penunggunya. Penunggunya tuh suka ngegangguin yang nongkrong sampai larut malam. Dikasih tahu sama seniornya wujudnya tuh perempuan, rambutnya panjang. Seniornya nanya ke papa gue, takut gak lu? Terus papa gue bilang enggak. Ya karena posisi papa gue maba jadi ya mau gak mau harus jawab enggak dong. Iya. Oke. Takut diapain berarti? Iya, takut dia apain. Mereka nongkrong sejam 2 jaman sampai akhirnya tuh udah jam 12. Di situ mereka udah mau selesai lah nongkrongnya. Karena di situ posisinya papa gue masih junior, jadi disuruh sama seniornya itu untuk ngeberesin bekas-bekas gelas minum tadi mereka kan. Iya. Seniornya ngomong kayak, lu bersihin sampai bersih ya, jangan sampai ada sampah lah, dan lain-lain hal. Papa gue iya aja. Akhirnya setelah disuruh, papa gue akhirnya mulai ngeberesin. Satu persatu gelas plastiknya diambil, dimasukin ke kresek, botolnya juga. Nah, tapi ada suatu kejadian yang buat papa gue agak lumayan heran dan bingung gitu. Jadi pas dia mau ngambil gelas terakhir, pas diangkat gelasnya emang gak ada yang aneh sih. Gelasnya gelas plastik biasa gimana sih. Tapi tiba-tiba bokap gue tuh ngelihat ada gumpalan rambut gitu di dalam gelasnya. Akhirnya di situ bokap gue diem mikir, masih tetap megang gelasnya yang masih ada gumpalan rambut itu. Dan di sini bokap gue posisinya masih di depan pohon itu kan, masih di bawah pohon itulah. Bokap gue ngelihat ke atas pohon. Oke. Dan akhirnya bokap gue tahu rambut itu asalnya dari mana. Yang tadi diceritain sama seniornya tentang penunggu pohon PKH ini beneran ada.
Yang dilihat bokap gue itu ada kuntilanak duduk di pohon sambil mainin rambutnya dan senyum ke arah bokap gue. Kuntilanaknya senyum ke arah bokap lo? Senyum sambil mainin rambutnya. Lu kebayang gak sih itu serem apa, Moy? Berarti beneran pas dia sambil mainin rambutnya jatuh ke dalam gelasnya itu? Iya. Dan ceritanya gak berhenti di situ aja. Kebesokan harinya, sekitar ya jamnya sama lah. Pas bokap gue baru balik dari kampus, ketemu lagi sama senior-seniornya yang kemarin. Disuruh nongkrong lagi sama senior-seniornya di tempat yang sama. Seniornya nanya ke papa gue, masih mau nemenin kita kan lu? Papa gue jawab, iya masih mau. Ditanya lagi, lu gak takut kan sama pohon ini? Ya bokap gue jawabnya enggak, walaupun kemarin baru ada kejadian kan. Iya. Ya bokap gue jawab enggak ya, karena dia gak mau ada urusan lanjut aja sama seniornya. Iya benar-benar. Nah kalau kemarin kan bokap gue diisenginnya disuruh beli minuman kan sama senior-seniornya. Kalau yang hari ini, sepanjang malam bokap gue disuruh untuk madep ke pohon itu. Jadi semalaman seniornya nongkrong ngobrol, bokap gue cuma boleh berdiri ngadep ke pohon itu. Gak boleh ngapa-ngapain lagi. Gak boleh ngapa-ngapain. Kasian banget bokap lo. Dan lu tahu gak apa yang kejadian sama papa gue semalaman itu? Di saat dia berdiri ngeliat ke pohon itu. Apa tuh? Di atas pohon itu, sosok kuntilanak kemarin yang ngegangguin papa gue muncul lagi. Di tempat yang sama, dengan senyum yang sama, dan tetap masih sambil mainin rambutnya. Jadi sepanjang malam itu, bokap gue harus berhadapan dengan sosok kuntilanak itu. Sambil nungguin senior-senior lu ngobrol sepanjang malam. Iya. Anjir itu ngeselin banget sih. Diceritain gak berapa lama bokap lo tatap-tatapan sama kuntilanak itu? Gue gak dikasih tahu waktu tepatnya sih, tapi bokap gue bilang ya sampai jam 12-an gitu, sama kayak kemarinnya. Gila, gue gak bisa bayangin Bi, jadi bokapnya Syafa. Itu ngeselin banget sih. Lu harus nungguin senior lu mabok, Iya. nongkrong, dan lu gak bisa ngapa-ngapain. Iya, dan lo masih diem doang. Dan yang lihat kuntilanak itu pun juga cuman bokap lo kan, Syaf? Iya, bokap gue doang.